Hello, good morning, students. How are you today? This is Miss Annie speaking. Now, in English, we will learn about loving plants and animals. Ini artinya menyayangi tumbuhan dan binatang. Nah, di sini ada 3 hal yang akan Miss sampaikan mengenai materi hari ini. 1. Kinds of plants, artinya jenis-jenis tumbuhan. 2. Parts of tree, artinya bagian-bagian pohon. 3. The using of there is and there are, artinya penggunaan dari there is dan there are. Kinds of plants, artinya jenis-jenis tumbuhan. Rose, artinya mawar. Let's say together. Rose. Orchid, artinya anggrek. Let's say together. Orchid. Sunflower, artinya bunga matahari. Let's say together. Sunflower. Cambodia flower, artinya bunga Kamboja. Let's say together. Cambodia flower. Lotus, artinya teratai. Let's say together. Lotus. Cactus, artinya kaktus. Let's say together. Cactus. Coconut tree, artinya pohon kelapa. Let's say together. Coconut tree. Apple tree, artinya pohon apel. Let's say together. Apple tree. Mango tree, artinya pohon mangga. Let's say together. Mango tree. Banana tree, artinya pohon pisang. Let's say together. Banana tree. Pine tree, artinya pohon pinus. Let's say together. Pine tree. Grass, artinya rumput. Let's say together. Grass. And next, parts of tree, artinya bagian-bagian pohon. 1. Flower, artinya bunga. 2. Fruit, artinya buah. 3. Leaf or leaves, artinya daun. Kalau daunnya itu jumlahnya 1, bahasa Inggrisnya leaf. Sedangkan kalau daunnya itu jumlahnya lebih dari 1, bahasa Inggrisnya leaves. 4. Trunk or stem, artinya batang. Jadi, selain trunk, bahasa Inggris dari batang itu stem. Jadi, kalian bisa menggunakan trunk atau stem untuk menyebutkan bahasa Inggris dari batang. 5. Branch or branches, artinya ranting. Kalau rantingnya jumlahnya 1, bahasa Inggrisnya branch. Sedangkan kalau rantingnya itu jumlahnya lebih dari 1, bahasa Inggrisnya branches. 6. Root, artinya akar. Nah, di sebelahnya sudah ada gambarnya ya. Parts of tree. Fruit. Leaves. Trunk or stem. Flower. Branch. Roots. Nah, karena akarnya lebih dari 1, jadi rootnya itu berubah menjadi roots. Tinggal tambahkan huruf S di belakangnya. And next, the using of there is and there are. Itu artinya penggunaan dari there is dan there are. There is atau there are artinya ada.
There is digunakan untuk benda yang jumlahnya tunggal atau satu. Sedangkan there are digunakan untuk benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Example, contohnya. There is a flower. Itu artinya ada sebuah bunga. Jadi ingat, karena sebuah bunga jadi satu bunga. Jadi menggunakan there is. And next, there are 3 flowers. Nah, itu artinya ada 3 bunga. Nah, karena bunganya ini lebih dari satu, jadi menggunakan kata there are. Nah, jadi ini contohnya ya. And next. Untuk selanjutnya, kalian ambil buku LKS Bahasa Inggris kalian. Kemudian kalian buka halaman 15. Term 2, Loving Plants and Animals. Nah, tadi sudah Miss jelaskan ya, ini artinya menyayangi tumbuhan dan binatang. Text 1, listen and match. Nah, ini artinya dengarkan dan pasangkan. Jadi sekarang kalian dengarkan nama-nama dari gambar yang ada di bawah ini. Kemudian kalian pasangkan atau kalian tulis nama-namanya itu di bawah masing-masing gambar. Kalian bisa cari jawabannya di kotak ini ya. Nah, untuk tulisan yang ini, leaf ini, kalian hilangkan huruf S di belakangnya. Kemudian untuk tulisan sunflower itu digabung, tidak dipisah seperti ini. Jadi nanti kalau kalian misalnya menemukan tulisan sunflower yang dipisah, nanti kalian gabungkan sendiri ya. We start from now. 1. Sunflower tree. Sunflower tree. 2. Leaf. Leaf. 3. Branches. Branches. 4. Mango tree. Mango tree. 5. Banana tree. Banana tree. 6. Orchid tree. Orchid tree. And next, let's continue page 16. 7. Cambodian flower. Cambodian flower. 8. Apple tree. Apple tree. 9. Rose tree. Rose tree. And next, let's continue text 2. Listen and fill in the missing letters. Nah, ini artinya kalian dengarkan dan kalian isi huruf-huruf yang hilang. Nah, jadi untuk yang ini kita bahas ya. 1. Flower. Flower. Jadi kalian tinggal tambahkan huruf O dan huruf W. 2. Rose. Rose. Jadi kalian tinggal tambahkan huruf O dan huruf S. 3. Orchid. Orchid. Jadi kalian tinggal tambahkan huruf R dan huruf C. 4. Leaf. Leaf. Jadi kalian tinggal tambahkan huruf E dan huruf A.
5. Apple tree. Apple tree. Nah, untuk strip yang di bawahnya ini kalian hilangkan lagi satu. Jadi, kalian tinggal tambahkan huruf P, huruf R, dan huruf E. 6. Branches. Branches. Jadi, kalian tinggal tambahkan huruf R, huruf A, dan huruf N. 7. Mango. Mango. Jadi, kalian tinggal tambahkan huruf A, huruf N, dan huruf G. 8. Sunflower. Sunflower. Nah, jadi untuk kata sun dan flower itu digabung ya, sunflower. Jadi kalian tinggal tambahkan huruf U, huruf O, dan huruf W. 9. Banana tree. Banana tree. Jadi kalian tinggal tambahkan huruf A, huruf N, huruf A, huruf R, dan huruf E. 10. Grass. Grass. Jadi kalian tinggal tambahkan huruf A dan huruf F. And next, let's continue text 3. Do as the example. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan contoh. Nah, kalian bisa cari jawabannya di kotak ini ya. Nah, untuk leaf ini kalian coret huruf S yang ada di belakangnya ini. Leaf of tree. Nah, untuk yang ini kalian kerjakan sendiri di rumah. Nah, ini contohnya. What is this? Jadi kalian lihat gambarnya. This is a root of the tree. Jadi ini artinya, apakah ini? Jawabannya ini adalah sebuah akar dari pohon. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6, kalian jawab sendiri di rumah ya. Jadi ingat, kalian tinggal cari jawabannya di kotak ini. And next, let's continue. Text 4. Practice the dialogue. Nah, ini artinya kalian praktekkan percakapan yang ada di bawah ini. Nah, untuk yang ini, find ini, huruf D di belakangnya kalian ganti menjadi huruf E. Menjadi find. Nah, sekarang Miss akan bacakan percakapan yang ada di sini. Kalian bisa ikuti di rumah ya. We start from now. Maria and Ludwig are in the Ludwig garden. Good morning, how are you? Good morning, I'm fine, thank you. What are you doing? I'm planting some flowers, such as rose, sunflower, orchid, lavenders, and so on. How do you treat them? You should plant it in somewhere cold and not humid, and water them daily. I see, thanks Ludwig. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Answer the question based on the dialogue above. Ini artinya kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. 1. Who are in the dialogue above? Nah, ini artinya siapa yang ada di percakapan di atas? Nah, jadi jawabannya Maria and Ludwig. Jadi kalian tulis Maria and Ludwig. And next, 2. Where are they? Nah, ini artinya di mana mereka? Nah, di sini sudah ada ya, Maria and Ludwig are in the Ludwig garden. Nah, itu artinya Maria dan Ludwig ada di kebunnya Ludwig. Jadi kalian tulis jawabannya, they are in the Ludwig garden. Jadi kalian tulis, they are in the Ludwig garden.
And next, tree. What are Ludwig planting? Nah, ini artinya apa yang sedang ditanam oleh Ludwig? Nah, jadi di sini sudah ada ya. Ludwig mengatakan, I'm planting some flowers such as rose, sunflower, orchid, lavenders, and so on. Jadi sunflower di sini kalian sambung ya tulisannya. Jadi kalian tulis jawabannya. Some flowers such as rose, sunflower, orchid, lavenders, and so on. Nah, jadi ingat kalian tulis some flowers such as rose, sunflower, orchid, lavenders, and so on. And next, let's continue page 18. 4. How many persons are there in the dialogue above? Nah, ini artinya berapa ada orang di percakapan di atas. Nah, jadi di sini ada 2 orang, yaitu Maria and Ludwig. Jadi kalian tulis 2 persons. Nah, jadi kalian tulis jawabannya ya. 2 persons. Nah, itu artinya 2 orang. And next, 5. You should plant it in somewhere. It refers to, nah ini artinya, it ini mengarah ke apa? Di kalimat, you should plant it in somewhere. Jadi, kalian bisa lihat kalimatnya di sini ya. You should plant it in somewhere cold and not humid. Nah, ini artinya kamu harus menanamnya di tempat yang dingin dan tidak lembab. Menanamnya ini, yang dimaksud itu adalah yang di atas ini ya, some flowers. Atau beberapa bunga. Jadi kalian tulis jawabannya untuk yang nomor 5 ini, some flowers. And next, let's continue text 5. Complete the dialogue. Jadi kalian lengkapi percakapan yang ada di bawah ini. Nah, kalian cari jawabannya di kotak ini ya. Nah, untuk yang ini kita bahas. Hi Dewi, what are you? Bla bla bla. Nah, ini jawabannya doing. Nah, jadi kalian tulisannya yang ini, doing. Nah, jadi kalimatnya menjadi Hi Dewi, what are you doing? Nah, itu artinya Hi Dewi, apa yang sedang kamu lakukan? And next, Hi Adi, I'm watering my bla 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 plant. Nah, untuk yang nomor 2 ini jawabannya orchid. Jadi kalian tulis yang ini ya, orchid. Nah, kalimatnya menjadi Hi Adi, I'm watering my orchid plant. Nah, ini artinya, Hai Adi, saya sedang menyiram tumbuhan anggrek saya. And next, wow, they are so beautiful. How many blah blah of orchid do you plant? Nah, ini untuk yang nomor 3, jawabannya color. Nah, tulisannya yang ini ya, kalian tulis di sini color. Kalimatnya menjadi wow, they are so beautiful. How many color of orchid do you plant? Nah, ini artinya wow, mereka sangat indah. Berapa banyak warna anggrek yang kamu tanam? Kemudian kita lanjutkan ya. Thank you Adi, I have 3 colors of orchid. There are red, white, and peach. And next, I blah 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 the peach one. Jadi jawabannya ini love. Jadi kalian tulis di sini. Yang ini ya jawabannya kalian tulis love. I love the peach one.
Ini artinya saya suka warna peach. Me too, they are beautiful. You are right. Is it hard to plant orchid? Nah, untuk yang nomor 5 jawabannya no, it is not. Nah, jadi tulisannya yang ini ya. Kalian tulis di sini no, it is not. Karena pertanyaannya ini, is it hard to plant orchid? Nah, ini artinya apakah susah menanam tumbuhan anggrek? Jadi jawabannya tidak. Jadi ingat kan tulis yang ini. No, it is not. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan text 6. Complete the missing words by using is, am, are. Jadi kalian lengkapi kata-kata di bawah ini dengan menggunakan kata is, atau am, atau are. Jadi kalian pilih ya. Nah, tadi sudah Miss jelaskan mengenai tugasnya yang ini. Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan ini, atau kalian sudah selesai menjawab soal ini, kalian bisa tulis nama kalian di atas ini. Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, untuk yang ini Miss akan masukkan nilai tugas ya. Jadi kalian kerjakan sendiri di rumah. And next, let's continue page 19. Kita lanjutkan halaman 19. Text 7. Read the text and answer the questions. Jadi kalian baca teksnya ini dan jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. And now I will read the text. You can repeat after me. We start from now. My garden. My name is Jenny. This is my garden. It's very big and also very wide. On one side, there is the Bagus family, and on the other side, there is the Andy family. I like both my neighbors. There is a lot of grass in my garden. In my garden, I planted some flowers, trees, and fruits such as rose, sunflower, orchid, mango tree, banana tree, and so on. I always water them every day and give fertilizer regularly, so they can grow well. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. 1. What is the title of the text above? Nah, ini artinya apa judul teks di atas? Jadi judulnya yang ini ya. Jadi kalian tulis My Garden. My Garden. And next, 2. Who is in the text above? Nah, ini artinya siapa yang ada di teks di atas? Nah, jawabannya itu Jenny. Jadi kalian tulis di sini Jenny. And next, 3. What does he plant in the garden? Nah, ini artinya apa yang dia tanam di kebun? Nah, jawabannya ada di sini ya. In my garden, I planted some flowers, tree, and fruits such as rose, sunflower, orchid, mango tree, banana tree, and so on. Jadi kalian tulis yang ini ya jawabannya. Jadi sunflower-nya ini kalian gabung. Jadi jawabannya she plants some flowers, tree, and fruits such as rose, sunflower, orchid, mango tree, banana tree, and so on. Jadi ingat, karena dia perempuan, jadi kalian tulis she dulu. She plants some flowers, tree, and fruits such as rose, sunflower, orchid, mango tree, banana tree, and so on. And next, 4. Who are Jenny's neighbors?
Nah, ini artinya siapa tetangganya Jenny? Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. On one side there is the Bagus family, and on the other side there is the Andy family. I like both my neighbors. Jadi jawabannya Bagus family and Andy family. And next, number 5. Why does she always water her plants? Jadi kalian tinggal tambahkan huruf L setelah huruf P ini. Dan kalian tambahkan huruf S di belakang huruf T ini. Dia salah ketik ya. Jadi pertanyaannya menjadi why does she always water her plants? Nah, itu artinya mengapa dia selalu menyiram tanamannya? Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. I always water them every day and give fertilizer regularly so they can grow well. Nah, ini artinya saya selalu menyiramnya setiap hari dan memberikannya pupuk secara teratur. Jadi mereka bisa tumbuh dengan baik. Nah, jawabannya because they can grow well. Nah, ini artinya karena mereka bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi kalian tulis because they can grow well. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai materi, pembahasan, dan tugas bahasa Inggris untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Good luck and see you next time. Bye.